Assalamualaikum, halo sobat catur dimanapun berada, jumpa lagi di channel Kiwong TLLCS dalam video problem catur. Oke sobat catur, ini dia problemnya dan silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Dan di sini Anda akan berhadapan dengan problem catur dua langkah mat. Seperti yang sudah kita lihat, untuk posisi buah putih rajanya berada di B2, menteri di F1, kemudian gajahnya yang satu, gajah gelap, berada di F8 dan gajah terangnya berada di C2. Kemudian untuk posisi buah hitam, rajanya berada di E5, ditambah atau ditemenin hanya dengan dua buah pion, masing-masing berada di E6 dan D5. Nah sobat catur, sekarang silahkan pikirkan baik-baik dengan teliti, dengan cermat, tentunya harus juga jeli ya. Di sini putih melangkah duluan, targetnya dua langkah mat untuk mematikan raja hitam. Untuk kualitas kesulitan catur ini tergantung skill ya, kemampuan catur Anda. Bila Anda dengan cepat memecahkan ini, pasti Anda akan menganggapnya mudah. Tapi bila yang masih kesulitan dan lama-lama berpikir, nah itu berarti Anda menganggap problem ini lumayan atau termasuk juga sulit ya. Tapi saya yakin dengan menonton ini, semua penonton yang misalnya yang jago catur, yang ini pastilah bisa lah ya. Karena yang nonton catur itu biasanya hobi catur dan tentunya pasti pintar catur. Nah sekarang jika Anda bisa menyelesaikannya, memecahkannya sampai akhir video ini, berarti Anda bagus caturnya ya. Namun sebaliknya, jika sampai akhir video ini Anda masih belum bisa memecahkannya, berarti problem ini buat Anda itu cukup menyulitkan. Oke sobat catur, sekarang silahkan pikirkan lagi dan temukan kunci jawabannya. Baik, sampai di sini bila Anda sudah ada yang bisa memecahkannya, saya mengucapkan selamat ya. Anda bagus dan pintar caturnya. Oke, setelah ini mari kita lihat untuk beberapa saat analisa berikut ini. Oke, kita coba dengan langkah pertama yaitu menteri ke F3. Nah, di sini buat hitam ada dua opsi yaitu memajukan pion ataupun raja. Kalau hitam salah langkah dengan memajukan raja ke D4, ini akan mat dalam dua langkah oleh menteri disekak ke F4. Tapi kalau pion yang maju, ini hitam bebas tidak mat dan lolos ya dari dua langkah mat. Walaupun menteri mencoba sekak ke arah manapun, ini raja hitam tetap lolos. Iya, kita kembali. Oke, analisa berikutnya kita coba kembali oleh menteri ke G1. Di sini kalau hitam salah jalan dengan raja naik ke F6, maka di langkah kedua skakmatnya oleh menteri ke G7. Checkmate ya. Oke, sekarang kita kembali. Nah, bagaimana sekarang kalau pion yang maju ke D4? Maka ini akan matnya oleh menteri di langkah kedua skaknya ke G5. Oke, sekarang kita kembali lagi dan langkah terbaik buat raja hitam adalah ke F4. Nah, kalau ke situ raja hitam tidak akan mati dalam dua langkah mat ya, dia masih bisa lolos. Meskipun putih di langkah kedua mencobanya dengan gajah ya, gajah F8 ke H6, ini raja hitam masih bisa lari ke F3 ataupun ke F5 ya. Jadi tidak mat ya raja hitam. Begitu juga apabila gajah putih ini melakukan sekak ke D6, ini akan ditutup oleh pion hitam ya. Nah, tetap raja hitam ini lolos lagi.
Oke Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya cukup segitu saja ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan tanda-tanda atau gambaran agar Anda bisa cepat memecahkan problem ini sebelum videonya berakhir ya. Karena kalau lama-lama mungkin problem ini akan dianggap sulit buat Anda. Oke, sekarang tibalah saatnya untuk ke babak utama, yaitu membongkar dan membuka kunci jawabannya. Yuk kita lihat solusinya seperti apa. Ini dia. Oke Sobat Catur, jadi kuncinya di sini adalah bukan kedua gajah ya, melainkan menteri. Arahnya kemana? Coba ke arahnya kemana? Iya, jadi arahnya adalah ke C1. Nah itu ya, ngumpet di balik raja dan gajah C2. Jadi tujuan utamanya adalah targetnya yaitu menteri agar bisa melakukan skakmat di langkah kedua kemanapun raja pergi atau dia menjalankan pionnya. Sementara kedua gajah itu hanya menjadi pagar ya, supaya jangan lolos rajanya. Begitu kira-kira. Baik Sobat Catur, setelah kuncinya yaitu menteri di langkah pertama ke C1, lalu raja hitam naik ke D4, maka skakmatnya seperti ini di solusi yang pertama. Oke, sekarang kita kembali. Lalu bagaimana kalau hitam menjalankan pion naik satu langkah ke D4? Nah ini skakmatnya di langkah kedua oleh menteri ke G5. Kemudian di solusi yang ketiga, bagaimana kalau raja hitam kabur ke arah utara naik ke F6? Nah ini jelas ya, lagi-lagi menteri yang mengeksekusinya yaitu Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching. Oke Sobat Catur, buat yang penasaran ingin sekali lagi melihat kunci jawabannya, yuk kita lihat. Oke Sobat Catur sudah menonton, terima kasih, sampai jumpa lagi.